Kan sudah dibilangi kan, kalau nggak percaya ya kayak gini. Memang sih 1-2 hari nggak apa-apa. Jangka panjangnya, nggak percaya. Kalau dibilangi nggak percaya. Ini loh fungsinya, loh. Oke, kopi mbak dari sini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Boy Elbras Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, di kesempatan kali ini seperti yang dulur-dulur lihat di awal tadi, bahwasanya ada fenomena yang sangat memilukan. Ternyata gini, ini cerita singkat ya. Kemarin sebelum saya repaint atau sebelum diputuskannya tangki ini mau di repaint ulang, bahwasanya customer datang ya, terus dia minta disulam di spot repair aja mas, di bagian-bagian yang lecet. Nah, seketika saya ingin melihat panelnya atau medianya, terus saya koreksi sekalian. Ternyata pas ketika saya koreksi, waktu masih ada customernya, saya kasih lihat ke customernya, "Duh mas, ini catnya sudah nggak layak loh. Kok bisa?" "Iya, ini ada bagian yang menggelembung mas." Saya kasih lihat, saya ketok pakai obeng. Ternyata bunyinya itu seperti ada rongga di dalam catnya itu. Nah, terus saya coba buktikan, "Mas, ini buktinya." Kalau nggak percaya sampean ya, saya congkel pakai obengnya, ternyata di situ mengelupas. Nah, gitu ya. Terus customer bilang, "Jadi gimana mas keputusannya?" Ya keputusannya mending dicat ulang aja, daripada sampean spot repair juga nggak bakal tahan lama gitu loh. Jadi is okay lah, kita lakukan repaint ulang gitu. Oke, untuk langkah pertama seperti yang dulu lihat tadi, saya lakukan pengelupasan di bagian dempul itu tidak ada jejak epoksinya. Ya, itu murni dempul. Dempul diaplikasikan di atas media galvanis. Dan galvanis sendiri itu memiliki konsentrasi tinggi untuk melapisi besi ataupun baja supaya dia lebih tahan untuk menghalau korosi atau menghalau zat-zat kimia yang tidak terprediksi di luar sana. Nah, untuk mengetahui bahwasanya ada lapisan galvanis di atas plat, itu biasanya ada semacam kayak putih-putih licin di atas media plat. Nah, itu harus dihilangkan dulu ya. Nah, untuk proses awal penghilangan dari lapisan daripada galvanis ini, saya menggunakan scut braid ya. Ini untuk mengikis bagian yang licin daripada besi atau plat yang ada galvanisnya gitu. Galvanis itu lapisan. Mas, kalau sudah dilapisi dengan galvanis, kenapa harus dihilangi? Kan malah bagus, malah anti karat. Betul, tapi kalau untuk galvanis sendiri itu tidak bisa dicat ya. Kalau dicat pasti alhasil dia akan ngupas. Walaupun dempulnya sekuat apa, pasti dia akan ngupas gitu ya lur ya. Jadi harus dikikis dulu, dihilangi dulu, dibikinkan baretan gitu ya. Oke, untuk scut braid sudah selesai tadi di bagian-bagian yang bisa dijangkau oleh scut braid. Terus yang bagian-bagian yang tidak terjangkau, saya pakai brush atau kawat seperti ini supaya bagian-bagian yang tidak terjangkau bisa lebih bersih ya gitu ya. Terus setelah ini nanti kita akan lakukan mechanical bonding menggunakan amplas kasar. Saya untuk amplasnya itu menggunakan ukuran 60 supaya kita dapat goresan atau baretan mechanical bonding guna untuk daya rekat ketika kita mengaplikasikan epoksi primer selanjutnya gitu ya lur ya. Mas, untuk pengertian mechanical bonding sendiri itu apa? Nah, jadi gini, saya jelaskan secara analogi ya. Misalnya ada tukang bangunan, terus dia disuruh pasang keramik di media atau di dinding yang sudah diplester halus, itu tukang itu nggak mungkin langsung dipasang aja, tapi di situ dibikinkan semacam luka di bagian dinding itu supaya apa? Supaya daya rekat antara semen dan keramik itu lebih kuat.
Nah, itu analoginya seperti itu aja supaya teman-teman itu paham gitu ya. Oke, setelah saya bersihkan menggunakan kawat tadi, kita lanjut menggunakan amplas ukuran 60 ini ya. 60 ini untuk membuat baretan lebih dalam supaya apa? Supaya epoxy primer nanti itu bisa merekat dengan sempurna gitu ya. Selain dia bisa halo karat atau menahan karat yang tumbuh, itu dia akan lebih bisa merekat dengan sempurna gitu ya lur ya. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Ini baretan-baretan ini untuk mechanical bonding daya rekat ya. Dan di bagian-bagian ini bekas las-lasan yang saya cover lagi menggunakan lem 2K gitu ya, untuk memastikan aja. Siapa tahu ada titik-titik pengelasan yang mungkin ada kebocoran yang kayak macam jarum atau rambut. Oke, kita lanjut untuk pengaplikasian epoxy primernya. Oke, setelah kita persiapan panel tadi, kita pastikan bahwasanya media ataupun tangki itu siap kita aplikasikan untuk bahan berikutnya. Di sini ada Pacific Paint epoxy primer filler ya. Mas, di situ kok ada tulisan filler, apa nggak salah? Jadi gini lur, teman-teman itu banyak yang gagal paham tentang epoxy, bahwasanya beberapa jenis epoxy itu memang ada epoxy primer, epoxy filler, PU2K surfacer, atau epoxy primer surfacer. Itu kegunaan ataupun formulanya juga beda-beda ya. Jadi gini, untuk epoxy primer filler dari Pacific Paint sendiri ini, dia didesain atau di development memang untuk media plat atau media yang memiliki kandungan karat ya. Jadi ini untuk melapisi media besi ataupun bisa dipakai di media fiber plastik ataupun ABS ya. Jadi gitu. Nah, untuk mix rasionya sendiri dia itu di 4:1. Terus untuk thinnernya saya pakai di 1. Jadi 4:1:1 ya. Terus untuk pemakaian nozzle sendiri itu saya pakai di 1:3 gitu ya, karena viskositasnya sangat tinggi. Oke, saya jelaskan lagi tentang epoxy primer filler yang dimiliki oleh Pacific Paint. Bahwasanya primer filler di situ diartikan bahwasanya dia itu sebagai pengisi ya. Filler itu mengisi, jadi dia memiliki daya isi yang kuat di situ. Siapa tahu ada baretan dalam ataupun luka-luka yang mungkin bisa di cover oleh dia, itu dia akan berfungsi gitu ya lur. Bukan masalah ini filler mas, nggak bisa diaplikasikan di atas media plat. Teman-teman itu nggak mau baca TDS atau petunjuk produk ya. Bahwasanya banyak sekali yang tanya, mas ini epoxy bisa diaplikasikan di atas media ABS enggak? Ini epoxy bisa diaplikasikan di atas media plastik enggak? Jadi gini lur, pengertian epoxy itu tidak ada tulisan di situ epoxy ABS, itu enggak ada. Bahwasanya epoxy itu untuk melapisi, untuk mengcover, entah itu media plat, entah itu aluminium, entah itu ABS ataupun fiber. Nah, di situ ya lur ya. Jadi pengertian epoxy di situ ya, cat dasar, pondasi gitu lur. Jadi jangan salah kaprah, bahwasanya teman-teman sering sekali pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang lewat DM, lewat WhatsApp. Jadi saya kasih tahu secara pelan-pelan supaya teman-teman itu paham ya. Nah, kalau misalnya gini nih, beda lagi kalau kita nemuin epoxy yang pure filler ataupun pure epoxy yang tidak didesain untuk media plat. Nah, itu tidak boleh diaplikasikan di media plat. Kalau misalnya benar-benar epoxy filler ya, dia itu biasanya diaplikasikan di atas cat lama, di atas dempul, ataupun di atas ataupun di atas media ABS, plastik dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau media galvanis itu yang diaplikasikan rekomendasi itu etching primer. Nah, berhubung saya nggak punya, jadi saya pakai epoxy primer biasa, itu nggak jadi masalah. Yang penting tingkat film ataupun lapisannya diperhatikan dan tingkat pengeringannya diperhatikan. Kalau untuk pengaplikasian di epoxy itu biasanya dia itu
dapat lapisan di 2 atau 3 layer ya. Jadi untuk mendapatkan lapisan yang ideal, karena di sesi berikutnya itu nanti masih ada pengamplasan dan pendempulan gitu ya lur ya, supaya media plat ataupun media lainnya itu bisa tercover penuh oleh epoksi itu sendiri gitu ya lur ya. Jangan salah kaprah lur, ini gara-gara teman-teman atau dulur-dulur suka lihat konten abal-abal yang suka cuman nge-review tanpa penjelasan yang jelas detail. Jadi teman-teman itu ke bawah di situ. Oh ini bahwasanya epoksi ABS, ini epoksi ini, nggak ada tulisannya epoksi ABS, itu nggak ada. Yang ada ya epoksi primer, PU2K surfacer, filler pure, terus etching primer ataupun epoksi primer surfacer gitu ya lur ya. Jadi epoksi gunanya untuk mengcover media gitu ya lur ya. Nah kembali lagi, media apa? Plat, besi, aluminium, stainless. Nah gitu lur caranya. Jangan asal ngasih edukasi tapi gak bener. Jadi memalukan ya kalau kita gak mau kasih edukasinya dengan bener, itu nanti jadinya kayak penyakit yang menular gitu loh. Berarti untuk epoksi primer sendiri itu boleh dong diaplikasikan di atas media ABS. Ya itu boleh-boleh aja dan sah-sah aja. Yang penting jangan dibalik ya. Ketika teman-teman nemuin PU2K surfacer yang tanpa ada anti korosinya terus diaplikasikan di atas media plat, ya itu nggak boleh gitu loh. Jadi dipahami pelan-pelan supaya teman-teman itu paham ya lur ya. Oke, untuk proses sudah selesai. Nantikan video selanjutnya kita ada pembahasan lain tentang pendempulan, dan ini kita akan diamkan selama 1 malam. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.